Ketua PP University Putra Malaysia, yang saya hormati Natania Ayesha Rasti selaku Ketua acara webinar Posttalk hari ini, dan tidak lupa yang saya hormati seluruh teman-teman semua yang sudah hadir. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Putri Pribadi selaku moderator pada acara webinar Posttalk hari ini yang bertemakan pentingnya menjaga kesehatan mental selama pandemi. Adapun rangkaian acara webinar hari ini yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Pertama, acara oleh Natania Ayesha Rasti selaku Ketua Acara Posttalk dan Muhammad Rafli Pratama. Juga ada pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Hikmatiani. Keempat, ada sesi tanya-jawab, dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan acara akan ditutup dengan penutupan. Sebelum memulakan acara, perkenankan saya untuk menjelaskan peraturan-peraturan selama mengikuti webinar ini. Selama acara berlangsung, teman-teman semua dimohon untuk mematikan mic-nya dan menyalakan videonya. Apabila teman-teman semua mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman diperbolehkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat di bawah ini. Dan jangan lupa, teman-teman juga diwajibkan untuk mengisi form feedback yang akan dikirim melalui kolom chat untuk sebagai informasi untuk proses sertifikat. Oke, without further ado, mari kita buka sesi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya adalah pembukaan seremonial acara oleh Natania Ayesha Rasti selaku Ketua Acara Posttalk dan Muhammad Rafli Pratama selaku Ketua PP University Putra Malaysia. Kepada Natania Ayesha Rasti dan Muhammad Rafli Pratama, waktu dan tempat dipersilahkan. Bang Rafli, silakan. Oh, kirain bukannya ketua acara dulu ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua PPUPM, Muhammad Rafli Pratama yang saya hormati, dan juga teman-teman dari POSTM dan PPUPM yang saya banggakan. Nama saya Natania Sarasti, selaku Ketua acara webinar Posttalk kali ini dengan temanya pentingnya menjaga kesehatan mental selama pandemi. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua yang telah hadir, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Sangat saya dan rekan-rekan saya hargai. Semoga dengan adanya webinar ini dapat membantu kawan-kawan semua yang ya untuk menjaga kesehatan mentalnya. Mari kita lawan pandemi dengan mental yang lebih sehat setelah webinar ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Hikmatiani Nasiti, narasumber kita dari Direktur Bening Indonesia Foundation Professional Coach, serta para hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah atas limpah dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini, yaitu webinar pentingnya menjaga kesehatan mental selama pandemi. Sebelumnya saya, selaku Ketua PPUPM, sekaligus mewakili rekan-rekan petugas, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah berkelapangan untuk menghadiri acara kali ini. Alhamdulillah saya lihat di pendataannya peserta kali ini beragam sekali, ada dari kampus Jakarta, kampus Malang, Padang, Riau, dan tentunya dari kampus di Malaysia juga. Terima kasih semuanya. Baik. Ya, seperti yang kita ketahui ya rekan-rekan sekalian, bahwasannya kita sedang ditimpa pandemik yang sangat luar biasa sekali, membuat pergerakan kita sangat sulit dalam 11 bulan belakangan hari ini. Tidak bisa lagi keluar seenaknya, karena pastinya banyak hal yang harus kita pertimbangkan dulu, kan? Sehingga membuat kita sering-sering di rumah. Nah, maka dari itu, jika kita tidak mempunyai mental yang kuat, kita tidak sabaran dan terlalu memikirkan, hal-hal yang seperti inilah yang mungkin dapat berdampak kepada mental kita, sehingga membuat kita terkadang stres dan karuan. Itu kenapa kita ingin mengadakan session talk ini
yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semua agar kita lebih memahami sebagaimana pentingnya kita harus menjaga kesehatan mental during this pandemic. Jadi marilah kita simak bersama-sama acara kali ini supaya kita terhindar dari hal yang tidak diinginkan tadi. Apalagi akan dibawakan dengan dua wanita yang sangat luar biasa dan menawan. Semoga membuat kalian lebih semangat menyimaknya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Salam Perhimpunan Hidup Mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak untuk Natania Ayasha Rasti dan Muhammad Rafli Pratama atas kalimat pembukanya nih yang sangat memotivasi dan menginspirasi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi ketiga nih teman-teman semuanya, yaitu sesi pemaparan materi oleh Ibu Hikmatiani Nasiti. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa nih, saya bisa menjelaskan CV singkat beliau. Siapa sih sosok Ibu Nasiti ya Bu ya dipanggilnya ya? Banyak sih panggilannya itu boleh. Iya. Iya, siapa sih sosok Ibu Nasiti itu? Mungkin Ayah silahkan share itunya screen-nya. Oke. Mohon maaf. Ya, sudah. Yang page nomor 1. Yang nomor 2 itu yang ya, biografi. Oh, mau dari saya saja. Oke. Terima kasih. Maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan teknis nih. Mohon dimaklumi. Nanti teman-teman kalau misalnya ada feedback nih yang ingin disampaikan atau disarankan, bisa nih nanti untuk kirim feedback-nya ke formulir feedback. Mungkin nanti anggota POSDM boleh langsung kirim itunya ya, linknya ke dalam kolom chat. Terima kasih. Oke. Jadi oke, aku jelasin aja nih. Sebentar ya. Aku jelasin nih, CV singkat seorang Ibu Nasiti. Jadi, beliau adalah ibu dari 3 orang putri yang sudah 20 tahun bergerak di bidang pendidikan. Beliau adalah Certified Professional Coach dari Indonesia NLP Society, yang juga tergabung dalam komunitas Fitrah-Based Education and Talents Mapping. Beliau juga diamanahkan sebagai Direktur Bening Indonesia Foundation dan sebagai pendiri Sekolah Orang Tua. Dan kita tahu ya semua teman-teman, kalau mental illness adalah salah satu topik yang bisa dibilang sedang hangat dibicarakan di kalangan anak muda di Indonesia. Banyak sekali masalah-masalah besar yang berakar dari ketidaktahuan anak muda di Indonesia untuk mengatasi mental kita sendiri selama pandemi ini, secara sadar ataupun tidak sadar. Dan ini menjadi alasan utama di Divisi POSDM untuk membahas tema ini di webinar perdana Posto kali ini. Oke, yuk kita simak saja nih pemaparan materi dari Ibu Hikmatiani Nasiti. Kepada Ibu Nasiti, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Ya, Ketua apa nih, Mas Rafli? UPM ya? PPI UPM. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu teman-teman mahasiswa. Biasanya saya ketemu teman mahasiswa itu ada jadwalnya, setahun hanya 2 kali. Jadi di Bogor ya, di Pakuan, dan biasanya memang saya memberikan beberapa motivasi karena mereka yang akan diterjunkan ke lapangan dan sebentar lagi akan lulus. Baik, sebelum kita mulai, Mbak Ayah sudah siapkan ininya ya, tadi mentimeternya. Teman-teman peserta mungkin dari panitia akan mengirimkan ada, bukan link yang from Google ya, tapi link mentimeter ya. Saya ingin peserta bisa mengisi, sudah bisa dikirim ke kolom chat.
ini hanya sebagai gambaran aja ya. Kira-kira kita yang berkumpul di sini tuh kondisinya, situasinya seperti apa gitu. Karena dengan satu peristiwa pandemik ini pasti respon setiap orang akan berbeda ya. Ada yang kalau saya lihat para panitia atau para pengurus PPI kayaknya malah makin enjoy rapatnya gitu ya. Mungkin tapi sementara di belahan bumi lainnya ya di teman-teman yang lain ada juga yang mengalami beberapa kendala juga masalah terkait dengan pandemik ini. Sudah Mbak Ayas? Oke, nah di situ ada menti.com. Silakan teman-teman tolong isi, hanya ada 2 pertanyaan. Yang mana Mbak? Yang bawah ya? Oke. Silakan diklik dulu. Setiap 1 pertanyaan hanya boleh dijawab 1 poin aja ya. Jadi yang pertama, saat pandemik, hal apa yang paling membuat Anda stres? Kalau paling itu berarti hanya 1. Kalau saya bisa nggak ya jawab? Bisa sih. Wah, jawabannya lumayan susah ya Bu ya, karena semuanya relatable gitu loh. Tapi coba pilih 1 saja. Oke. Ayo semuanya yang belum mengisi, mohon untuk mengisi. Ya. Aku udah nih, aku udah sudah. mengisi nih. Wah, berarti udah semua ya? Coba dilihat hasilnya. Ditayangkan aja di share screen. Nah, saya khawatir teman-teman yang hadir di sini juga banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa kita ini sendiri sedang mengalami masalah ya di dalam mental kita sendiri ya. Terkadang bisa jadi apa yang kita rasakan itu sebenarnya hanya adalah self talk yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi hari ini ya dengan judul tadi pentingnya menjaga kesehatan mental itu sendiri. Sebenarnya di saat pandemik maupun tidak di saat pandemik itu situasi pandemik itu hanyalah sebuah situasi ya secara garis besar. Secara poinnya adalah bahwa kita yang memang sebelum pandemik sudah memiliki keterampilan mengelola diri, ya keterampilan mengelola emosi, bahkan diawali dengan keterampilan mengenal emosi kita, maka di saat pandemik ini kurang lebih kita bisa sedikit terbantu ya, bahwa sebenarnya hari ini kan yang mengalami penderitaan itu nggak hanya kita ya, bahkan nanti kita lihat bahwa anak-anak SD dan TK pun mengalami peningkatan stres seperti itu. Sudah Mbak Yas? Sudah bisa di-share? Mohon maaf Tante yang punya akunnya mati lampu. Oh, ya, mati lampu. Sebentar lagi. Oke, salah. Berarti kita mulai aja ya. Nanti itu kalau sudah nyala lampunya, kita bisa buka. Ya, Tante bisa. Oh, bisa. Jadi mohon maaf banget Tante belum bisa, jadi lagi mati lampu di Jakarta rata-rata. Iya, saya pun tadi mendadak karena saya tinggal di Bogor. Jadi ketika ada bunyi geledek, saya langsung telepon bendahara saya, tolong isiin kuota. Saya juga panik karena khawatir mati lampu. Oke, nggak masalah. Ya, kita mulai saja ya. Waktu saya berapa jam, Mbak Mutia? Mbak Mutiara. Sepuasnya Ibu aja, mungkin bisa dimaksimalkan 40 menit. Puasnya 40 menit. Oke. Ya. Sebisanya aja, Bu. Ya, jadi ini adalah judul yang maaf ada bakso Malang, nggak apa-apa ya, dia lewat. Ini adalah judul yang diajukan dari teman-teman PPI UPM, ya, bagaimana menjaga kesehatan mental. Saya kasih dalam kurung di saat pandemik, karena saya khawatir kalau misalkan memang kita batasi hanya di saat pandemik, ya, padahal ini sebenarnya adalah sebuah salah satu kecakapan hidup ya, bisa kita bilang soft skill, bagaimana kita bisa membuat
jiwa kita itu lebih stabil. Ya, ini tadi perkenalan sudah. Ya, jadi saya memang praktisi. Kenapa saya dibilang praktisi? Terus terang kalau dari CV yang tadi bisa dilihat, S1 saya itu ST ya. Saya sarjana teknik. Jadi saya dulu di Trisakti. Ada anak Trisakti kayaknya tadi ya, Fakultas Teknologi Industri, dan saya masuk sana tahun 93. Ya, lalu S2 itu komunikasi, dan terakhir saya ambil profesional coach. Sekilas orang melihat nggak nyambung. Terus sempat ada momen saya merasa menyesal karena saya merasa saya salah jurusan banget ya. Kalau saya dulu ngambil psikologi atau saya ngambil pendidikan, hari ini saya bisa jauh lebih paham gitu. Nah, namun nanti kita lihat saya perlu menyesal atau tidak. Nah, tapi yang jelas saya memang ingin menyampaikan di depan bahwa ketika saya diminta oleh teman-teman PPI di judul tersebut, saya sudah bilang ke anak saya, oh ya, saya punya anak di sini. Saya bilang saya bukan psikolog, jadi jika teman-teman ingin mengambil judul tersebut, memang sebenarnya lebih tepat ketika psikolog yang menyampaikan atau konselor ya. Tapi karena memang ya pokoknya tante aja deh gitu, sehingga saya di sini menyampaikan bahwa yang saya ambil adalah melalui pendekatan pendekatan coaching ya. Anak saya 3, yang pertama mungkin di sini udah pada kenal ya, Rania kuliah di UPM, lagi skripsi ya. Ada skripsi ya. Ya, Rania kalau di PPI UPM itu sekretaris 1 ya. Ya, sekretaris 1, lalu ada di PPI Malaysia juga, serta baru saja diterima sebagai pengurus PPI Dunia. Ya, sepertinya dia kurang sibuk. Jadi, ya itu kurang lebih perkenalan. Nah, tadi saya membuat pertanyaan ini, saat pandemi hal apa yang paling membuat Anda stres? Ya, nanti kita lihat di selanjutnya, mengapa pertanyaannya penting. Karena saya adalah orang yang memang akhirnya belajar untuk memperbaiki self-talk saya ya. Ketika kita memiliki self-talk yang tidak memberdayakan, maka tentu saja itu akan berpengaruh kepada emosi dan perilaku selanjutnya. Ya, dan ternyata tiba-tiba ketika saya belajar ini, saya merasa ternyata hidup saya tuh nggak ada masalah loh. Maksudnya gini, bukan nggak ada masalah A, tapi saya paham, oh ini masalahnya, seperti itu. Nah, ini hanya sedikit data ya, teman-teman bisa search lah di Google. Sekali lagi, biasanya teman-teman yang di psikologi itu menjelaskan apa sih kaitannya antara pikiran, ya, kondisi psikis, ya, kesehatan mental terhadap fisik. Ya, jelas bahwa secara garis besar pikiran itu termasuk di dalam emosi. Kalau kita bilang gue itu sakit hati banget gitu ya, itu sebenarnya kalau kita megang dada, ya sebenarnya seharusnya kita megang kepala, karena semua apa yang terjadi di dalam tubuh kita itu semua diatur di otak gitu ya. Jadi pada saat proses sistem limbik itu menyatakan bahwa kita ini cemas macam ya, dan itu memberikan sinyal kepada bagian proses berpikir ya. Nah, disitulah akhirnya keluar hormon-hormon yang membuat kita tidak bahagia. Nah, pada saat hormon tidak bahagia ini keluar, ya maka justru itu berpengaruh pada imun tubuh seseorang. Ya, saya sebenarnya punya materi ini, tapi saya lupa malah mengeluarkan. Yang jelas, kalau teman-teman bisa rasakan hari ini, ketika teman-teman misalkan nih ada yang udah pernah patah hati, atau banyak? Banyak kayaknya tante. Mungkin ada yang baru patah hati dan mungkin banyak gitu. juga yang patah hati kan. Iya, pada saat patah hati itu secara fisik apa sih yang dirasa? Kamu nggak patah hati ya, Ran? Anak saya ada di depan saya. Ya,
bisa jadi jantung kita berdegup kencang gitu kan, lalu badan terasa panas, ya tiba-tiba demam, mungkin ada yang pingsan, ya itu sudah membuktikan bahwa hari ini ketika secara psikis kita terganggu dan itu ternyata terus-menerus ya, catatannya ada rasakan tanpa kita mencari sebabnya, tanpa kita bisa mencari jalan keluar, dan maka yang terdampak adalah masalah kesehatan, masalah fisik, ya. Lalu ini secara singkat, di saat pandemik, teman-teman, ternyata perceraian sebenarnya secara garis besar itu di Indonesia ya. Ini saya ambil yang hanya perceraian di Pulau Jawa meningkat gara-gara pandemi. Kalau di tahun 2020 biasanya tiap tahun itu sekitar kurang lebih 20.000, tapi di bulan Agustus 2020 itu meningkat menjadi 56.000 kasus perceraian. Ya. Jadi ketika semua suami istri ada di rumah, anak ada di rumah, ya mungkin yang selama ini suami berangkat pagi, pulang malam, mau berantem juga udah keburu tidur gitu, semua ditahan gitu ya. Dan akhirnya semua meledak gitu. Yang mungkin istrinya selama ini merasa lega kalau suaminya pergi, gue bisa ngapa-ngapain gitu ya. Terus sekarang suaminya ada di rumah yang bolak-balik datang ke dapur, kulkas, dapur, belum anak-anak gitu kan. Nah, itu semua ketika kita tidak mempunyai keterampilan untuk problem solving, maka bisa menjadi masalah. Ya, lalu teman-teman ini bisa mungkin di sini mahasiswa di banyak jurusan ya, mungkin yang di bidang-bidang sosial atau kedokteran gitu, itu bisa membaca banyak berita ya, lalu sedikit membuat tulisan yang saya rasa pasti sangat berguna sekali ketika para mahasiswa ini bisa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk dibaca untuk teman-teman mahasiswa lain dengan gaya bahasa yang lebih santai lah ya. Nah, lalu terjadi 3.000 kasus kekerasan pada anak selama pandemi. Dan ini terus bertambah, ya ini bulan Juli. Apa alasannya? Jadi kalau dari sisi pendidikan, gini, jangankan sisi ekonomi ya, sisi pendidikan pun karena Tante mengelola sekolah, Tante punya 5 sekolah TK, lalu Tante punya, kenapa jadi Tante ya, saya punya ada sekolah dasar reguler, ada homeschooling, lalu punya SMP. Kami yang di bidang pendidikan itu sama sekali belum mendapatkan seperti bimbingan teknik ya dari Kementerian Pendidikan tentang bagaimana membuat pembelajaran saat pandemik. Karena pembelajaran di saat normal dengan saat pandemik itu berbeda sekali. Guru-guru ekstra melakukan membuat modul-modul pembelajaran. Kalau di sekolah saya sendiri, guru itu begadang-gadang bahkan sampai ada yang nginep karena mereka harus membuat video pembelajaran sendiri, harus membuat modul, dan ternyata itu sekolah yang alhamdulillah Tante kelola lah ya. Kalau kita melihat sekolah-sekolah yang mungkin itu, saya tidak bilang itu sekolah negeri atau swasta, tapi tetap banyak sekolah yang akhirnya kami semua melihat sebagian besar guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi yang belum memiliki kompetensi yang cukup lah, sehingga pada saat ada kondisi ini, kenapa? Oh, kepencet. Ya, jadi semuanya guru-guru stres ya, orang tua juga stres. Nah, di bulan semakin ke sini ya semakin luar biasa lah. Apalagi prediksinya adalah pembelajaran online akan terus dilanjutkan hingga 2035. Begitu kata Mas Menteri. Oh ya Bu, untuk grafiknya udah ada nih, udah bisa di-share. Mau di-share kah? Oh nanti aja ya. Oke, siap. Udah bisa ya. Oke, output hari ini selama 40 menit. Ya, kita akan bicarakan tentang 3 hal, mental health, self-awareness, juga activity management. Saya coba, mudah-mudahan kita terkejar ya. Tapi yang jelas adalah
bagaimana kita sendiri bisa setelah materi ini selesai, setelah acara webinar ini selesai, saya berkeinginan materi ini bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan teman-teman. Ya, walaupun memang biasanya kalau kita berbicara tentang mental health itu pasti butuh waktu yang lebih panjang ya. Tapi dengan waktu 1 jam ini saya yakin ada yang bisa diambil untuk diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman. Baik, yang pertama ya kesehatan mental. Kalau teman-teman lihat di sini definisinya adalah mencakup kesejahteraan emosional, kognitif, dan behavioral kita. Jadi kalau misalkan kita hanya beranggapan mental itu hanya berhubungan dengan emosional, ya ternyata di dalam definisinya sendiri, ini definisi udah saya rangkum dari beberapa. Mohon maaf, saya malah justru tidak menulis beberapa psikolog yang menjelaskan. Ya, jadi ternyata ketiga hal ini yang terkait dengan kognitif, ya, kaitan dengan pikiran kita, emosi juga perilaku kita, ini mencakup apa yang bisa dikatakan kesehatan mental. Ya. Kondisi kesehatan mental ini akan mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dan mental yang sehat akan membantu menentukan bagaimana kita menangani stres. Ya. Inilah kenapa pentingnya menjaga kesehatan mental, karena mental yang sehat itu justru membantu kita untuk mengelola mencari jalan keluar, logika kita jalan gitu kan. Ibaratnya kalau kayak jungkat-jungkit ya. Kalau mainan di TK tahu kan. Nah, kalau misalkan emosi kita naik, ya maka akan menyebabkan logika kita turun, ya. Tapi ketika emosi kita turun, maka itu akan mempengaruhi logika kita akan naik. Ya, jadi ketika kita sudah mampu menangani stres, ya, maka kita bisa kembali berhubungan dengan orang lain dan membuat pilihan dalam hidup. Artinya hari ini kalau kita sendiri dalam kondisi mental yang sedang misalkan ya bete lah, nggak mood lah, apa segalanya, mungkin teman-teman kita sering bertemu dengan teman-teman yang begitu lagi bete terus ngumpul sama kita, ya rasanya pada saat berhubungan dengan kita tuh kayaknya nyebelin banget ya, atau nggak usah lah dengan teman, mungkin kita sendiri ketika kita lagi bete terus ketemu dengan teman tanpa sadar kita berbicara dengan keras atau terus kita menjadi baper gitu, padahal teman kita ngeledek yang sebelah tapi terus kayak mantul gitu, terus kita yang lo ngeledek gue, maksud lo apa ngomong kayak gitu ya, terus akhirnya ya artinya kita tidak bisa membangun hubungan baik dengan orang lain. Ya, termasuk ternyata kesehatan mental itu juga mempengaruhi bagaimana kita bisa membuat pilihan dalam hidup. Ya. Kenapa? Karena membuat pilihan dalam hidup itu benar-benar membutuhkan pikiran yang jernih, ya, membutuhkan rasa tanggung jawab yang memang kita siap untuk mempertanggungjawabkan pilihan kita. Ya. Mungkin ada di antara kita atau kita sendiri, ya, termasuk orang-orang yang sulit menentukan pilihan, sulit mengambil keputusan. Jadi nggak ya, gue ikut lo apa enggak ya, gue besok ujian nih, aduh gue bingung nih, gue mau ini apa gitu ya, bahkan milih baju aja sampai, wah lama ya, aduh gue gimana nih, masuk jurusan, ngambil mata kuliah apa ya, wah pokoknya ribet lah gitu ya, itu ribet kan artinya, ya pokoknya ribet lah gitu. Nah, teman-teman bisa menilai diri sendiri ya, jangan menilai orang lain ya, menilai diri sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang mudah membuat pilihan hidup, apakah kita juga termasuk orang-orang yang kalau disuruh memilih tuh oke, aku siap memilih A atau B. Ketika saya pilih mata kuliah ini, maka resikonya ini oke, saya tanggung jawab. Seperti itu. Dan kesehatan mental ini semua dipengaruhi oleh banyak hal ya. Termasuk termasuk dipengaruhi pola asuh ya, atau lingkungan, orang tua ya. Tapi nanti kita akan lihat pengaruh masa lalu ya. Ada orang-orang yang mungkin mendapatkan pola pengasuhan yang terlalu protektif ya, artinya ketika mau milih
jurusan dulu teman-teman lagi mau milih IPA sama IPS, yang milihin siapa ya? Boleh jawab? Pilih sendiri. Sendiri. Pilih Saya pilih sendiri. sendiri. Alhamdulillah. Oh iya, saya jadi kayak anak TK ya. Kadang-kadang karena saya berhubungan selama 20 tahun, saya juga berhubungan dengan banyak orang tua. Saya sering kasihan gitu. Jadi ketika anaknya dari SMP masuk SMA, lalu kelas 1 semester 2 itu kan memilih jurusan. Nah, yang nggak bisa tidur nih ibu bapaknya gitu. Saya bilang, udahlah anaknya aja yang memilih gitu. Tapi ternyata enggak. Kamu harus masuk IPA misalkan, karena kamu harus masuk begini. Ya, atau misalkan yang penting masuk kampus negeri dulu, urusan jurusan mah nanti aja gitu ya. Sehingga hal-hal yang terus mendominasi kita selama proses pengasuhan itu akhirnya membuat kemampuan kita dalam membuat pilihan hidup itu menjadi terganggu. Ya, kemampuan kita untuk menemukan alternatif pada saat kita bertemu dengan masalah itu juga menjadi terganggu. Kita menjadi orang yang jiwa kita ini menjadi kurang kuat ya, menjadi lemah ya, justru juga menjadi stabil karena kita tidak terbiasa mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan kita. Itu tentang kesehatan mental. Oke, yang pertama kurang lebih saya hanya bahas sampai itu aja. Nanti kalau mau lebih lanjut cari psikolog ya. Nah, lalu tentang yang kedua itu sendiri, salah satu yang memang saya belajar dari guru-guru saya, dari para coach saya, adalah bagaimana, termasuk para coach yang psikolog-psikolog ya, bahwa kita perlu memiliki self-awareness. Ya. Self-awareness apa? Ya, di sini berarti kesadaran atau kesiapan pada setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan peristiwa kognitif yang meliputi pikiran, perasaan, fisik, dan memori. Nah, kurang lebih ternyata variabel dalam membentuk self-awareness itu sama. Ada pikiran, ada perasaan, ada fisik, dan itu terjadi pada diri kita dan juga lingkungan. Ya, Goleman sendiri ini juga menyatakan bahwa self-awareness itu adalah perhatian pada batin seseorang yang merefleksi diri dan pikiran yang melibatkan pengamatan dan penggalian pengalaman, dan menurutnya hal ini termasuk emosi. Jadi self-awareness atau kesadaran aware ya terhadap diri kita kurang lebih yang terkait apakah kita bisa merefleksi diri kita, pikiran kita ya. Lalu kita mengamati diri sendiri. Mungkin ini sebenarnya gambarnya ada patung lagi ngaca. Mungkin selama ini bisa jadi hidup kita itu terlalu tergesa-gesa. Kita maunya instan. Kita oke lah katakanlah kita ingin sekali menghasilkan banyak karya gitu ya, sehingga kita mempunyai atau merancang target-target yang membuat hidup kita ini seperti tidak punya jeda, dan itu yang nanti kita juga perlu bahas bahwa ternyata dalam hidup ini perlulah kita kadang-kadang membuat jeda supaya apa? Supaya kita sadar sebenarnya emosi saya muncul ini karena apa sih? Kenapa kok tindakan saya tadi seperti ini ya, padahal saya pengen banget menghasilkan perilaku yang seperti apa. Ya, jadi kurang lebih self-awareness ada perhatian yang berlangsung ketika seseorang mencoba memahami keadaan internal dirinya. Ya, dan ini penting gitu, jangan sampai kita kalau dibilang katanya emak-emak ya, emak-emak gitu, emak-emak tuh suka fokus sama orang lain gitu. Jadi kalau kita lagi ngebahas orang lain, canggih banget. Seolah-olah kita punya bola kristal yang kita tahu seluruhnya gitu ya. Saya juga sering sih kayak gitu. Tapi begitu langsung istighfar, kayak dosa gitu ya. Nah, ini arti kita memberikan perhatian yang memang itu ditujukan untuk memahami diri kita itu seperti apa. Ya, prosesnya bisa semacam refleksi, ya kan, dengan merefleksi kira-kira emosi kita yang sedang kita alami itu terjadi karena apa ya, kenapa saya kesel, kenapa saya marah, kenapa saya kecewa ya. Karena kalau teman-teman tidak mempunyai self awareness, bisa-bisa
masalah itu sebenarnya akhirnya ketika kita menemukan masalah yang sama, ya, tetapi cara kita juga memecahkan persoalan juga ya, respon kita juga sama, makin hari maksudnya terus menerus gitu, jadi ledek gitu kan. Terus roommate kita yang nggak beresin kamar, ya ini biasanya kendala yang punya roommate itu keselnya masalah hal kecil gitu, tapi nanti dampaknya akan besar. Ya, kalau misalkan kita tidak, kenapa sih saya marah? Oh, ternyata saya itu kesel karena roommate saya mungkin tidak rapi gitu kan. Ya, tapi ternyata karena kita nggak sadar, respon kita hanya marah, tindakan kita hanya nyinyir, segala macam, ya itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Dan bahkan akhirnya bisa terjadi ya kebiasaan untuk tidak merefleksi diri kita ini sebenarnya apa yang membuat kita marah, ya itu akan terbawa kalau misalkan masuk dalam organisasi, ya kalau pendapatnya tidak diterima, misalkan dia juga akan kembali marah. Ya, jadi ibaratnya dia hanya punya jalan keluar dengan cara ngambek, marah, tersinggung, bikin status, gitu ya. Ada yang suka bikin status kalau lagi kesel? Nah, langkah-langkah untuk agar kita paham bagaimana kita bisa memahami diri kita, ya sebenarnya banyak hal. Tapi saya ambil beberapa saja. Yang pertama namanya Circle of Excellence. Ya, ini sebenarnya saya mengenal tentang ada namanya lingkaran ya, ada 2 lingkaran kehidupan nih. Yang kedua bagaimana kita bisa menjadi proaktif. Yang ketiga kita belajar tentang human model of the world. Oke. Nah, kita perlu menyadari bahwa dalam kehidupan kita tuh kalau kita ibaratkan ada lingkaran ya, ada lingkaran-lingkaran yang ada 2 lingkaran. Ya, ada circle of concern, ada circle of influence. Ya, orang-orang proaktif adalah orang-orang yang senantiasa meluaskan circle of influence, artinya orang-orang yang senantiasa meluaskan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya, jadi circle of influence itu adalah hal-hal yang memang bisa kita pengaruhi. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat ya, lalu kalau orang reaktif itu adalah orang-orang yang fokusnya kepada lingkaran yang memang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita pengaruhi, ya. Nah, ini yang termasuk circle, atau kita ke circle of concern dulu. Nah, ketika kita kan pendapat orang, ya, cuaca, ini hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalkan hari ini hujan ya, kayak tadi misalkan mati lampu, ya kan, bisa jadi nih, tapi saya nggak tahu ketua panitianya baik lah ya, Mbak Esma oke lah ya. Tapi mungkin ada orang lain yang ketika salah satu panitianya mungkin tanda kutip, wah ini menyumbangkan kegagalan misalkan gitu ya, ini gara-gara hujan, ini lalu marah-marah nggak karuan, gara-gara hujan webinar kita gagal gitu kan itu tidak bisa membuat hujan itu berhenti. Atau misalkan kita dosen kalian tiba-tiba mendadak memberikan ujian, ya lalu nilai kalian jelek, ya. Nah di situ kalian yang menjadi perhatian dari kalian itu adalah masalah dosen tersebut. Dosen ini memang begitu. Kita tuh seharusnya jangan ambil dosen ini. Harusnya dia nggak bisa jadi dosen loh. Harusnya ini banal gitu. Tapi kan 1000 kata yang teman-teman sampaikan kepada orang lain atau pada dosen, ya katakanlah dosen Anda galak, atau dosen Anda kejam, atau
macam-macam lah ya, itu tidak akan berubah dosen itu tiba-tiba besoknya ketika kalian udah marah-marah, marahnya nggak di depan dosennya lagi ya, kan dosennya nggak tahu ya. Terus besok tiba-tiba dosennya jadi lembut seperti anak kucing gitu, lucu gitu, nggak mungkin juga, ya nggak? Atau misalkan teman menghabiskan energi, atau teman organisasi terlalu menghabiskan energi di situ. Ya. Nah, masalahnya adalah akhirnya hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu justru itu yang di sini banyak orang mencari ketenangan dan kebahagiaan dengan berusaha mengubah hal-hal yang di luar dirinya, di luar kendali, ya. Dan ternyata orang bijak mengatakan kita ketika mereka mencari ketenangan, dan nanti di materi selanjutnya ada tekniknya gimana, yang jelas adalah hal-hal yang bisa kita kontrol, itu kata-kata kita, tindakan kita, behavior kita. Ya, jadi kita perlu tahu dalam kehidupan kita kira-kira apa sih yang memang energi kita itu akan kita habiskan kemana. Ya, energi itu kan bisa habis. Ya, contoh misalkan dalam satu hari. Ya, kalau kita ngobrolin tentang willpower, ya willpower itu pada diri manusia itu sama seperti misalkan HP ya. Jadi ketika Allah berikan, karena saya seorang muslim, maka patokan saya adalah ketika Allah berikan malam, ya, dan di dalam Al-Quran itu sudah ditulis bahwa itu memang diberikan untuk kita beristirahat, ya, maka begitu pagi, ya, maka baterai kita tuh seharusnya full, bukan seharusnya, baterai kita full, ya. Nah, masalahnya adalah pada saat baterai kita full, itu kita ngapain gitu ya. Baterai itu full pagi hari, ya, lalu kita gunakan aktivitas hingga siang, hingga sore, gitu kan. Dan makin lama, malah makin tenaga kita, pasti energi kita akan semakin berkurang. Ya, jadi amatlah sangat sayang ketika hidup kita ini dalam satu hari, ternyata kita habiskan untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita pengaruhi. Ya, karena ya kayak misalkan hujan, atau sekarang pandemi, gitu kan. Saya pernah saya diundang jadi pembicara, pesertanya waktu itu berapa ya, 100 kalau nggak salah, emak-emak semua, ya, tetapi lewat WA. Dan saya dalam perjalanan ke Garut, saya ingat banget. Kebayang ya, di mobil, untung ya alhamdulillah saya dikasih tahu satu hari sebelumnya, Bu, ini ternyata akhirnya harus lewat WA. Jadi saya persiapkan semua di laptop. Dan itu saya transfer ke HP, jadi saya bisa terbantu lah. Masalahnya tetap aja ketika ada pertanyaan kan, wah saya juga harus menjawab ya. Jadi perjalanan 2 jam itu bagi saya waktu itu perjalanan yang paling, saya bilang udah pusing, mabok gitu. Nah, ketika selesai ternyata ada respon ibu-ibu beberapa, tidak banyak, tetapi ternyata maki-maki, tapi makinya ya nggak jelas saya. Bu, emang enak kita jadi orang tua, mana suami saya mulai marah-marah gitu. Terus ada satu lagi, iya Bu, ngomong mah enak Bu, segala macam. Saya bilang, itu waktu kalau nggak salah 2,5 bulan setelah pandemik lah, gitu kan. Ya kalau saya terlalu memikirkan omongan-omongan mereka, mungkin saya juga kesel ya. Mereka nggak tahu pengorbanan saya, udah inilah perjalanan jauh segala macam, tapi ya saya merasa mereka tidak bisa dipengaruhi. Jadi itu yang kurang lebih tentang circle of concern dan circle of influence. Ya, nah, di mana sumber stres kita ketika berawal dari keinginan kita untuk mengendalikan hal-hal yang ada di luar kendali. Ya, nah hal-hal yang di luar kendali inilah yang kita perlu tahu. Ini kenapa gambarnya dompet ya? Maaf, saya belum ganti. Nah, ini adalah 7 hal yang ada di luar kendali kita. Ini kenapa satu-satu? Oke, pertama kejadian alam di sekitar kita. Ketika ada hujan besar, gempa bumi, mungkin ada bencana-bencana alam lah yang ada di sekitar kita, maka itu sudah di luar kendali kita. Kita tidak bisa, ketika kita terlalu memfokuskan pikiran kita kenapa Tuhan memberikan kita bencana ya, kemarin kan di Turki dan Yunani ya, bahkan
di Bogor itu sudah beberapa kali terkena bencana alam, ya sampai beberapa kampung habis, tidak tersisa, dan sekarang ya itu menjadi lautan longsor ya. Salah satunya di dekat Gunung Pongkor di Cigudeg. Lalu misalkan ada kebakaran gitu kan. Nah, ini kejadian-kejadian alam di sekitar kita yang apa namanya gejala-gejala alam lah ya. Lalu yang kedua, kejadian melibatkan pihak lain. Ini di luar kendali. Ya, temen yang nyebelin, ketua organisasi yang maunya nyuruh-nyuruh, apalagi misalkan sekretaris yang nggak mau kerja, lah macam-macam ya. Saya organisatoris juga dari SMP, SMA, ya kuliah stop, tapi selanjutnya sampai hari ini banyak berjalan organisatoris. Kayaknya kalau saya fokus pada hal-hal yang memang tidak bisa di luar kendali, saya bisa sakit jiwa. Sakit jiwa. Nggak sakit jiwa sih. Nah, lalu sikap orang lain ya, kita tidak bisa mengendalikan kenapa sih dia kalau ketemu saya kok nggak pernah senyum ya? Si itu kemarin sama gue senyum, kok hari ini dia lewat sama gue boro-boro deh gitu. Lalu masa depan tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa merancang ya. Namun tetap kita kembalikan bahwa Tuhanlah yang menentukan takdir, ya enggak? Sehingga pada saat kita merancang, bahwa merancang itu perlu supaya hidup kita itu terarah. Tapi ternyata kita juga harus paham bahwa belum tentu Tuhan menakdirkan apa rancangan kita itu jadi gitu ya, maksud yang kita tercapai gitu. Maka dalam merancang hidup itu kita memang perlu membuat jangan bikin rancangan hidup itu kaku, karena nanti kita stres. Ya. Lalu kesehatan dan umur. Mungkin dari kita banyak yang melihat udah olahraganya bagus lah segala macam, pokoknya atlet tiba-tiba kena serangan jantung ya. Artinya bahwa kesehatan itu di luar kendali kita. Tetapi kita perlu berusaha untuk menjaga kesehatan, karena bagaimanapun itu adalah sebuah ikhtiar untuk badan ini adalah alat untuk mencapai cita-cita kita ya, sebagai sebuah kendaraan untuk mencapai cita-cita kita. Tapi kita tidak tahu apakah kita akan sakit apa, umur kita berapa. Jangan-jangan hari ini ketika kita sudah merancang, apalagi paling enak kalau yang kita rancang itu adalah kebaikan ya. Kan kalau dalam karena saya seorang muslim, ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu, ya itu sudah nilai 1. Kalau lalu kita lakukan bernilai 2 ya. Makanya merancang yang baikan gitu ya. Jangan ngerancang untuk ngebully orang gitu ya. Nah, lalu hasil-hasil yang kita dapatkan itu juga tidak bisa kita kendalikan ya. Kita tetap berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan ya. Masa lalu itu termasuk hal-hal yang ada di luar kendali kita. Ya, ada hari ini yang merasa bahwa saya kayak gini gara-gara ibu bapak saya bercerai. Saya kayak begini karena gara-gara bapak saya galak. Gue ini sekarang nggak percaya diri loh. Karena apa? Karena emak gue dulu, ya ampun, protektif banget gitu ya. Nah, itu kalau kalian banyak sampai hari ini, sampai ada individu-individu yang hari ini sudah, yang keluar apa? Gue itu nggak bisa sabar karena dulu ibu gue galak sama gue. Gue tuh kayak gini karena gara-gara nyokap gue. Gue tuh kenapa teriak-teriak sama suami karena nyokap gue tuh dulu galak banget gitu. Gue kenapa nggak bisa milih karena ya itu sudah di luar kendali, yang sudah lewat ya lewat. Ya mau dipikirin terus nggak apa-apa. Apakah masa lalu itu bisa membuat teman-teman masalah itu menjadi lebih baik atau tidak? Itu 7 hal yang ada di luar kendali kita. Saya ngebut nih, waktunya berapa lama lagi? Masih ada, masih sekitar 20 menit lagi. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat dari tadi hal yang tidak bisa dikendalikan, ya, ada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu apa? Pertama, persepsi. Ya, persepsi itu adalah apa-apa yang kita pikirkan. Ya, itu yang bisa kita kendalikan. Lalu yang kedua apa? Emosi. Ya, siapa bilang bahwa emosi tidak bisa dikendalikan? Siapa coba yang bilang? Banyak. Ya. Lalu ketiga, ucapan. Nah, ucapan ya. Emosi gara-gara apa? Gara-gara lo tuh kalau naruh sesuatu tuh sembarangan gitu. Lo tuh kalau ngutang kagak pernah, misalkan
suatu hari saya lagi nyerempet, saya kan bisa memilih, ya kan, peristiwa itu kan sebenarnya netral, saya bisa memilih mau marah atau mau enggak. Ya, jadi jangan pernah katakan bahwa gara-gara A, gara-gara B, itu kita tidak bisa mengendalikan, ya. Nah, lalu ada yang terkait ucapan. Ucapan itu bisa kita kendalikan, ya. Juga tindakan. Ya, jadi nggak bisa, misalkan lo begini, gue begini gara-gara lo. Kalian biasanya kok mahasiswa ngapain sih berantemnya? Saya lupa pernah muda. Bentar ya, ngapain? ya lucu aja. Oh, misalkan yang pacaran ya. Lagi pacaran tuh biasanya ngapain sih? Inget-inget. Saya pacaran dulu ya. Iya, gara-gara kamu nggak aku tadi jatuh. Kenapa? Kata pacarnya. Iya, gara-gara kamu nggak telepon, udah seharian, aku WA nggak dibalas, nggak direspon, aku telepon kamu, nggak nyambung, aku jadi nggak konsen, tahu nggak? Sehingga ketika aku turun tangga terus aku jatuh. Ini semua gara-gara kamu. Apa sih? Kan yang turun tangga naik tangga dia ya. Padahal pacarnya juga HP-nya ternyata dicopet gitu. Jadi ya ini yang ada dalam kendali kita sebenarnya ini ya, empat hal ini. Sekarang kita masuk bagaimana caranya. Nah, saya cerita tentang maaf ini foto belum saya ganti. Ya. Ini dari kenapa fotonya ini ya lupa. Nah, jadi ada kisah ada seorang kakek bapak lah ya, kaya raya. Ketika dia sakit ya lalu dia tahu bahwa ajalnya akan tiba gitu kan. Lalu dia punya anak 2 laki-laki ya. Dia memanggil 2 anak laki-lakinya, lalu dia mewariskan toko masing-masing sama ya, toko A untuk si A, katakanlah ini siapa namanya Maman misalkan ya, yang B namanya Joko gitu ya. Toko ini masing-masing buat Maman sama isinya, terus dikasih modal Jokonya juga. Nah pesannya hanya satu nih kepada 2 anak ini, tolong jaga toko ini ya. Tapi ingat, pertama kalian harus datang ke toko pada saat kalian menuju toko lalu pulang kembali ke rumah, kalian tidak boleh terkena sinar matahari. Ya. Lalu yang kedua, tolong jangan tagih orang-orang yang berhutang kepada kalian. Oke? Terus akhirnya bapaknya meninggal. Nah, ketika sudah beberapa datang mengecek nih toko ini gimana nih kabarnya. Pertama pergi ke tokonya si Maman. Yang kacamata tuh Maman. Nah, sangat kaget karena ternyata di rumah tersebut di toko tersebut barang-barangnya sudah tinggal sedikit dan Maman bilang toko saya bangkrut, sudah dalam keadaan bangkrut. Ya. Lalu, apakah kamu melanggar apa yang bapakmu perintahkan? Tidak, saya berangkat, pulang pergi saya ke toko tidak pernah kena matahari. Jadi ya saya naik taksi atau saya naik GrabCar, yang jelas saya tidak terkena matahari. Pulang pergi seperti itu. Lalu kata ayah itu kan tidak boleh menagih orang-orang yang berhutang. Ya akhirnya tidak saya tagihin, tapi akhirnya mereka tidak pada bayar. Itu yang dari si Mama. Nah lalu yang kedua, Joko, begitu ibunya melihat, loh kok ini tokonya maju? Ya, ditanya, kok toko kamu bisa maju gitu? Barang kamu banyak. Apakah kamu sudah melanggar perintah dari Bapak? Ya, ternyata apa yang Joko katakan, tidak, saya tidak melanggar. Saya mengikuti apa yang Bapak wasiatkan. Saya berangkat di pagi hari sebelum matahari muncul. Jadi, saya jalan kaki karena saya niatkan sambil berolahraga. Lalu, pulang pun saya sore, ya matahari juga tidak terang lagi gitu kan, saya rapikan semua, lalu saya kembali jalan, dan di sepanjang jalan
saya menikmati pemandangan, saya berbagi makanan, saya berbagi banyak hal lah, dan saya ketemu banyak orang di sana. Lalu masalah hutang gimana? Ya, saya tidak pernah memberikan hutang kepada orang lain. Kenapa? Karena Bapak berpesan jangan pernah mengambil menagih hutang dari orang lain. Ya. Nah, padahal pesannya kalau kita lihat dari kisah ini, pesannya itu kan sama, pesannya satu kan, yang mereka dengar sama-sama. Tapi ternyata pikiran kita lah, persepsinya itu berbeda-beda. Yang satu menganggap bahwa ternyata harus naik mobil gitu. Ternyata kalau dia berutang, ya udah deh nggak usah lah. Ibaratnya bisa jadi dia tetap meminjamkan banyak mengizinkan orang lain berhutang, tapi dia tidak tagih. Ya, tetapi yang satu lagi ternyata mempunyai persepsi yang berbeda. Nah, dilihat dari cerita ini, ya kita perlu paham terkait dengan apa yang bisa kita kendalikan tadi 4 hal. Ya, kita harus tahu sebuah kejadian itu sifatnya netral. Ternyata pikiran kita lah yang memberikan makna. Ya, jadi pemaknaan itu apa? Pemaknaan adalah apa yang kita pikirkan, ya kan? Misalkan ada kejadian, kenapa satu kejadian bisa memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap orang lain? Misalkan saya minum kopi, ya, lalu tumpah, misalkan di karpet gitu ya. Atau saya ketabrak lah, lagi megang kopi ketabrak orang lah di warung. Kok di warung? Kafe yang keren ya, kalian kan mainnya kafe ya. Kafe. Nah, bisa jadi, hanya diam, terus udah gitu malah senyum, itu kan bisa jadi. Tapi kan ada orang yang ternyata ketika melihat sesuatu, responnya berbeda. Ya, yang lain berbeda-beda. Ada yang tadi, ini gimana sih? Gitu ya. Ada yang ya iyalah mati lampu mau gimana lagi gitu kan. Artinya mulai sekarang dipahami saja bahwa kejadian itu netral. Ya, misalkan kalau kami ini orang tua ya, kalau saya ngobrol banyak dengan orang tua, dengan guru lah mungkin ya, orang tua apa sih yang membuat kalian stres gitu kan? Ya pandemik ini, kenapa gitu? Anak saya jadinya tidur terus apalagi? HP terus segala macam gitu kan. Saya tuh kesel karena anak saya tuh pegang HP terus. Nah, sebenarnya saya ya memaknai dia lagi chatan sama pacarnya. Oke, dari sini ada yang perlu kita pahami, ada namanya saya ngambil dari cognitive behavior therapy ya. Memicu di dalam kehidupan kita. Ya, lalu pemikiran apa yang muncul? Ya, setelah itu emosi dan sensasi fisik apa yang terasa dari ya, betul pun berkembang. Ya, saya sebentar, ini ada ini ya. Oke, bentar ya. Ya, ini adalah sebuah rangkaian. Teman-teman boleh satu atau Mbak Mutiara memberikan contoh, ada kejadian apa sih yang memicu? Berikan aja contoh tersebut. Kejadian yang memicu ya, mungkin kejadian buruk misalnya IPK turun. Nah, itu Bu. IPK turun, nilai IPK turun. Oke. Pemikiran yang muncul apa? Pemikiran yang muncul berarti saya kurang sungguh-sungguh untuk ngerjain soal dan ngerjain ujian. Oh gitu. Kalau Mbak Ayas, kejadiannya sama nih, IPK-nya turun. Pikiran yang muncul apa? Pikiran yang muncul, saya bodoh. Saya bodoh. Oke, saya tanya Rania ya. Pikiran yang muncul apa saat IPK-nya turun? Sama kayak Ayas. Sama kayak Ayas. Enggak, ganti. Kurang belajar, kebanyakan main. Itu kalau IPK-nya turun, kalau IPK-nya nggak naik-naik gimana? Loh ya terserah, nggak apa-apa. Kalau IPK-nya nggak naik-naik, pernah nggak IPK-nya nggak naik-naik? Pernah.
Tadi Mas siapa yang ngomong ya? Mas Nursal. Oh, Mas Itu Nur. Mas Nursal curhat, Bu. Sesi curhat nanti ya di luar ini ya. Ya, jadi pemikiran muncul. Nah, pada saat pemikiran itu muncul, maka itu akan berpengaruh kepada emosi dan ada sensasi fisik yang terasa. Coba abis lihat IP, lalu muncul gue emang bodoh misalkan ya, gue emang bodoh. Ya, emosi yang muncul apa? Bisa jadi menyesal, ya kan? Apalagi tadi Kesel. nyesel. Marah sendiri. Kenapa? Marah-marah sendiri, ya kan? Ada sensasi fisik yang terasa. Apa ya? Jadi tegang gitu kali ya, Bu ya? Jadi kayak... Hah? Iya, jadi tegang gitu, jadi intens. Oke, ya. Jadi kalau emosinya terus akhirnya emosi berkaitan misalkan kecewa, marah, kesel, bete lah semua, sensasi fisik lebih terus badannya menjadi hangat, perutnya mules, ya itu sensasi ya. Senyumnya hilang, ya. Itu kurang lebih ini adalah proses cognitive behavior yang terjadi, ya. Nah, kalau kita belajar NLP Communication Model, ya, proses berpikirnya seperti ini. Ini ada namanya external event. Itu yang potong keramik, kedengeran nggak suaranya? Nggak ya. Ada kejadian itu netral di sini. Ya, kejadian ini masuk ke dalam panca indera kita, ya kan? Kayak misalkan, kalau saya tanya hari ini apa yang teman-teman lihat dari pagi sampai detik ini, ada yang diingat nggak? HP. Iya, HP. Oh, HP. Ya, sama tante juga HP dari tadi terus ya HP ya misalkan. Nah, peristiwa ya, tapi terus ternyata masuk ke dalam filter. Oh, atau gini, maaf, saya ganti deh. Kalau teman-teman membaca kata Anto digigit anjing, perasaannya apa yang muncul? Kasian. Yang dipikirkan apa? Sorry, Anto digigit anjing. Apa yang muncul di pikiran? Yang muncul itu bisa visual, bisa auditori, ya, atau kinestetik. Langsung kebayang gitu, kebayang dia digigit. Kebayang dia digigit. Nangis. Apalagi? Terus ada darahnya, nangis. Terbayang ada darahnya, terbayang Anto nangis. Pikiran yang muncul sama nggak? Enggak sama. Enggak. Oke, saya kembali lagi ya. Pada saat Anto digigit anjing, ketika pikiran teman-teman tadi proses gigit, ada emosi yang muncul apa? Kesel sama anjingnya. Kesel, anjingnya galak sekali Mbak Mutiara ya. Orang Medan. Terus apa lagi? Sama perasaan kasihan. Ada kasihan, ya tadi ada yang marah sama anjingnya, ada yang kasihan gitu kan. Nah, emosi ini tadi terkait dengan apa yang muncul di pikiran kan. Ya, selain pertama jawabnya marah. Lalu yang kedua kasihan gitu ya. Ada perbedaan psikologis nggak yang dirasakan? Pada saat Mbak Mutiara misalkan atau teman-teman bilang, ya ampun tuh anjing kerasa banget sih gitu ya, matanya melotot. Kalau marah itu kan ekspresinya kayak apa sih? Menyeramkan ya. Kalau tadi sebaliknya, kalau misalkan yang muncul pikirannya itu adalah kasihan, membayangkan darah, ya emosi yang merasa ya Allah sedih atau berempati, ya secara psikis juga mungkin bahasa tubuh kita juga berbeda kan? Iya. Oke. Nah, inilah yang namanya human model of the world. Ya, jadi ketika tadi Anto digigit anjing, ya lalu yang kedua anjing digigit Anto, itu menjadi jijik kan? Yang muncul kan, aduh si Anto ngapain gigit anjing gitu ya. Nah, pengaruh nggak ke state emosi kita? Ya kan, merasa bingung, mungkin merasa, gimana sih? Ya, secara psikologis juga berbeda. Nah,
Neuro Linguistic Program, ya kalau kita belajar tentang NLP, Neuro Linguistic Program ini, bahwa kejadian ini, ya ternyata linguistik itu adalah yang namanya kata-kata. Ya, linguistik ini adalah bahasa, maaf bukan kata-kata. Nah, linguistik ini ternyata bisa kita program, karena bisa kita program. Ya, maka terkait self-talk itu kalau misalkan kita merasa bahwa tadi IPK gue jelek, gue bodoh, ya, maka itu langsung akan kata-kata tersebut ya itu akan berpengaruh kepada neuro saraf kita. Ya, jadi amatlah penting kita memahami bahwa linguistik itu bukan berbeda dengan language ya. Kalau Indonesia Arab itu language ya. Kalau linguistik itu yang berkaitan dengan struktur bahasa kayak tadi. Anto digigit sama anjing. Kata-katanya tiga kata itu sama kan? Tapi yang dibedakan apanya? Urutan. Ya, struktur bahasanya yang subjeknya di mana, objeknya di mana. Itu berarti bisa mempengaruhi persepsi kita. Ya. Lalu yang kedua, terkaitan dengan seperti masalah intonasi, ya ekspresi wajah, mimik, itu juga akan menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda. Makanya, kenapa kita perlu memikirkan banyak hal ya pada saat kita berbicara, gitu. Kita ingin agar orang tersebut paham dengan apa yang kita sampaikan, menerima, gitu kan, bahkan mau melakukan dengan self-talk, maka sangat perlu memberdayakan. Ya, karena apa? Karena self-talk ya. Nah, ini tadi kalau misalkan ada kejadian bersifat netral, ya masuk ke dalam pikiran, masalahnya adalah distorsi atau dilesi. Ya, sebelum dia menghasilkan persepsi baru, internal representation. Contoh ya, misalkan yang dinamakan, misalkan saya mendengar suara ada orang suaranya ngomong sama saya keras. Ya, itu kan saya suara keras ini masuk ke dalam panca indera saya kan lewat auditori kan. Nah, di sini saya ada filter. Filter itu terkait dengan nilai-nilai, values, ya, belief atau memories. Ya, ketika saya mendengar suara keras, saya langsung ingat dulu ibu saya kalau lagi marah tuh teriak kenceng banget. Atau dulu tetangga saya pernah setiap tetangga saya teriak kenceng tuh pasti udah gitu saya dikejar-kejar, dicubit gitu ya. Nah, ini ada semacam filter yang akhirnya saya mengeneralisasi. Setiap saya bertemu dengan orang yang berteriak, saya akan bilang orang ini pasti lagi marah. Paham? Ya, jadi sama murid-murid saya ada loh yang ketika ada seorang murid yang takut dengan guru tertentu. Kenapa? Karena guru itu suaranya keras. Ketika saya cek, kenapa? Oh, suaranya menurutmu keras? Ya, dia suka marah-marah terus, Bu. Suka marah-marah. Saya bilang, kenapa kamu pikir kalau Bapak ini namanya Pak B lah, misalnya Pak Babai gitu. Kenapa Pak Babai itu marah? Karena suara dia keras. Padahal ada hubungannya nggak? Oh gitu. Memang apakah suara keras itu berarti marah? Iya, bapakku kalau lagi marah tuh suaranya teriak-teriak, Bu. Nah, itu namanya mengeneralisasi. Masalahnya adalah filter ini akhirnya menghasilkan persepsi atau pikiran yang baru. Ya, pikiran akan mempengaruhi perasaan. Sama kayak tadi kan, pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan akan mempengaruhi psikologi kita. Ya, dan psikologi kita akan menghasilkan tindakan kita, behavior kita, dan tindakan ini harusnya ada tanda panah lagi yang memberikan hasil. Ya, jadi teman-teman bayangkan bahwa Tuhan Allah sudah memberikan sistem kepada kita yang sebenarnya ini luar biasa sekali. Ya, ketika kita atau contohnya kita merasa bahwa pandemik ini berantakan gitu ya. Terus
kita langsung bilang Tuhan tuh emang nggak pernah sayang sama saya. Nggak pernah sayang itu artinya dia mendelete pola pikir kita, maka kita bisa tanya, kamu yakin bahwa Tuhan tidak pernah sayang? Kamu yakin bahwa misalkan, silakan pakai contoh yang lain, karena biasanya kalau saya ke orang tua atau saya ke remaja, biasanya bilang gini, saya nggak suka Bu, teman saya semua jahat. Ya, kalau saya menghadapi teman anak-anak yang dibully, biasanya mereka, semua teman aku jahat, aku nggak mau sekolah lagi. Oke, sekarang Ibu tanya, teman kamu satu kelas ada berapa? Ada 30. Apakah 30-30-nya jahat, Nak? Enggak, yang jahat tuh hanya 2. Oke. Nah, mulai nih linguistiknya ya, susunan kata-katanya kita perbaiki karena dia tadi sempat mengeneralisasi. Oke, oh hanya 2. Yang dilakukan apa? Yang satu, mereka tuh nggak pernah mau ngajak nggak pernah mau ngajak aku main. Tidak pernah kamu ngajak main. Tepatnya setiap main kamu tidak diajak. Enggak, pas kemarin main congklak, main kartu misalkan, katanya kelompoknya udah pas. Ya, itu berarti kita membantu yang awalnya pikirannya tadi terlalu general, ya maka kita bantu supaya pikiran itu lebih fokus. Ya, dan ketika pikirannya sudah oh ternyata masalahnya tuh ini. Oh jadi baru kemarin, nah kamu nggak diajak main. Iya sih. Oh dia bilang apa? Dia bilang nanti ya kalau main lagi, kalau masih ada kelompok aku ajak kamu. Oke. Nah setelah itu ya selanjutnya adalah anaknya tuh sudah gitu ketawa-ketawa terus akhirnya main. Nah ini bisa terjadi kepada kita juga ya, pada saat kita melihat ada masalah ya maka kita perlu merapikan ini dulu. Ya, merapikan masalah generalisasi, distorsi dan dilesi. Oke. Maaf, ini teks yang salah. Nah, terkait dengan bagaimana kita bisa menyadari emosi, kita coba ya mencatat mood kita hari ini. Ini teman-teman silakan dicoba. Misalkan, hari ini Mbak Mutiara ada kecewa nggak? Iya, sedikit. Iya, sedikit. Sensasi fisiknya pada saat kecewa kenapa? Apa yang dirasa? Yang dirasa kayak apa ya? Mungkin sedih, yang kayak gitu-gitu. Sensasi fisik. Sensasi fisiknya apa ya? Sedih. Badan panas. Apa? Badannya jadi panas gitu tiba-tiba. Jadi panas tiba-tiba. Nah, boleh tahu nggak kira-kira situasinya apa? Kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa. Jadi saya nyatet ini, bacain ini aja. Oh, itu personal banget sih, Bu. Oke, misalkan ya, hari ini Ulta, ya suami tidak mengucapkan selamat ulang tahun, nggak ngucapin apa-apa gitu. Bisa terjadi kan? Nah, teman-teman perlu melatih ini. Karena tadi begitu saya tanya Mbak Mutiara, sensasi fisik yang dirasa apa? Aku sedih. Nah, itu bukan sensasi fisik, itu adalah perasaan. Ya, misalkan perasaan menyesal, sensasi fisiknya apa? Sesek di dada. Ya, situasinya ternyata saya membocorkan masa lalu ke teman. Ini situasi itu artinya fakta. Ya, dan teman-teman perlu melatih ini karena apa? Karena banyak orang yang tiba-tiba gue nggak mood, gue bete. Kenapa nggak moodnya? Nggak tahu kenapa, pokoknya gue pengen marah-marah aja sama orang gitu. Ada nggak? Pernah ketemu nggak kayak gitu? Atau kita deh, pokoknya apakah hari ini aku nggak tahu kenapa, pokoknya maunya begini, pokoknya maunya GoFood lah, apalah segala macam. Kamu kenapa sih dari tadi marah-marah? Nggak tahu. Padahal kalau andai saja dia bisa tadi menyadari emosinya hari ini apa sih? Kayaknya emosi saya lagi bingung. Ya kalau rungsing kayak gitu biasanya saya bilang kamu lagi bingung, ya kan? Sensasi fisiknya itu apa? Ya mungkin berdebar di dada. Ternyata situasinya apa? Kenapa pria yang saya sukai menelpon saya ini gembira ya. Misalkan situasinya pada saat tadi bingung, sensasi fisiknya menjadi berdebar-debar ya. Mau ada mesen somai? Ya. Ternyata ada pekerjaan, ada tugas yang belum diselesaikan. Ya. Oke. Ini kok nggak bisa lagi? Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah ini ya, ini kurang lebih tadi hampir sama, mood mempengaruhi perilaku kita. Jika mood baik, perilaku yang diharapkan juga
akan muncul. Ya, dan kita sangat perlu mengelola mood dengan baik, sama kayak misalkan ketua PPI ya mau memimpin rapat gitu, tapi kayaknya moodnya itu pokoknya rapat deh, gue nggak mau tahu segala macam. Sepanjang rapat semua dimarahin. Misalkan ya, kasih contoh ya. Nah, artinya sebenarnya perilaku yang diharapkan harusnya kita dari rapat itu menghasilkan apa, itu justru menjadi tidak muncul. Oke. Nah, tadi melatih emosi, sekarang melatih pikiran. Jadi prinsipnya adalah perasaan itu dipengaruhi oleh pikiran ya. Maka ketika pikiran itu mempengaruhi perasaan dipengaruhi oleh pikiran, ya dari perasaan ini berpengaruh terhadap perilaku kita. Secara fisikly itu juga pengaruh. Nah, maka tindakan yang akan dihasilkan itu dipengaruhi oleh emosi. Itu ibaratnya itu rumus yang Allah berikan. Ya. Nah, ketika perasaan, misalkan di sini ada bahasa terjadi apa, nah ini pemikiran otomatis, dia lupa ulang tahun. Oke, paham? Jadi kita perlu melatih, kenapa sih hari ini saya kesel? Tadi begitu saya tidur, ternyata apa? Ternyata tadi pemikiran ada hal yang mengganggu saya, seperti itu. Ya. Nah, caranya supaya kita bisa mengelola emosi, sebenarnya mengelola emosi dengan metode NLP itu banyak banget. Ini saya kasih yang paling singkat dengan framing dan reframing. Ya. Jadi lagi bahwa peristiwa yang mengucapkan ulang tahun. Nah, frame awal ini pikiran yang muncul di awal pertama kali ya bagaikan frame yang awal. Frame itu ini foto. Ya, aku sudah tidak berarti lagi, itu pikiran muncul. Nah, kalau kita berpikir ini, maka bagaimana caranya supaya perasaan kita lebih baik? Nah, kira mungkin dia mau kasih kejutan. Ternyata emosi itu ada kejutannya. Bisa di sini dia karena lupa. Perasaan yang baru apa yang lebih muncul itu lebih tenang. Ketika lebih tenang, maka dia pengaruh ke psikologi, secara fisiknya bagaimana, secara psikologis gimana ya, lalu behaviornya gimana ya, perilakunya gimana, dan kita akan dapatkan sebuah hasil yang lebih oke. Jadi waktunya. Ini masih ada 10 menit lagi, masih bisa Bu? Masih 10 menit. Itu langkah itu yang tadi saya katakan, saya ceritakan adalah ketika kita melakukan pendekatan dengan cognitive behavior therapy yang hampir sama dengan apa yang ada di Neuro Linguistic Program, ya. Nah, lalu yang kedua, kalau kita ngambil pendekatan 7 habit ya, 7 habits ada yang sudah pernah baca dari Stephen Covey? Belum, Bu. Belum baca. Nanti kalian baca ya. Tani udah baca ya? Iya, dicukupin soalnya. Nggak baca, diomelin. Ya. Dan. Ya, bagaimana bisa menjadi seorang yang proaktif? Ya, prinsipnya adalah orang yang proaktif ketika ada peristiwa, ya, ada respon, ya, lalu ada hasil. Yang hasil itu lebih kepada behavior apa yang dicapai, ya. Nah, pada saat ada peristiwa, ya, ini stimulus, saya bilangnya peristiwa lah. Ketika ada peristiwa, lalu kan ada respon. Misalkan saya lagi naik sepeda diserempet, itu peristiwanya, ya. Bisa saya kejar balik, ya dulu sekarang nggak milih. Di sini muncul namanya ada kesadaran manusia, ya. Ada kesadaran diri, ya, bahwa sebenarnya kita itu bisa kok memikirkan sesuatu kalau kesadaran diri lebih kepada saya yakin dengan tindakan saya, ya. Lalu ada imajinasi. Imajinasi ini dibayangkan kalau misalkan saya ngejar lagi,
ya saya tabrak lagi, lalu ternyata ternyata orangnya malah kakinya patah ya gara-gara saya tabrak lagi. Itu gimana? Yang terjadi itu apa? Ya. Lalu ada yang namanya hati nurani. Yang namanya hati nurani itu kalau sering digunakan, sering kita dengarkan, itu pasti semakin lama semakin nyaring suaranya. Ya. Namun kalau hati nurani kita jarang didengarkan, memang makin lama semakin kecil tuh, semakin udah jangan dugem, besok mau ujian misalkan gitu ya. Apalagi udah nggak usah main ujiannya gitu. Tapi kan nanti nyokap gue bisa ngasih uang apartemen, bisa uang kos-kosan, ya gue ambil dikit lah, bisa lah gitu ya. Nah, tapi akhirnya kita memutuskan untuk tidak mendengarkan yang tadi tuh. Udah di rumah aja, minum teh manis, misalkan ya, saya ngasih contoh ya. Nah, kalau kita terlalu sering mengabaikan hati nurani, maka memang dia nanti akan bersuara lebih pelan. Ya, lalu ada juga kehendak bebas. Kehendak bebas itu bagaimana dalam jeda ini, ya memang kita diberikan, karena kita manusia ya, kita diberikan pilihan. Ya, Tuhan kita dalam kitab suci juga tidak pernah memaksakan. Yang jelas kalau kamu mengambil jalan yang ini, maka konsekuensinya ini. Kita bebas memilih, tetapi yang nggak bisa dipilih adalah konsekuensi. Ya, jadi teman-teman silakan, boleh kok dugem misalkan, boleh kok ke kafe setiap hari. Ya konsekuensinya apa? Pasti sudah paham semua. Ya. Nah itu yang kedua. Tadi masalah yang ini, ya kita mudah-mudahan nanti bisa juga mencoba di rumah. Ketika ada peristiwa, sebelum kita merespon, kita berpikir dulu. Ya, kesadaran diri ini lebih kepada yang terkait dengan kalau ditanya nih, terus posisinya keimanan di mana di sini, di kesadaran diri. Kita nih dihadirkan di muka bumi ini untuk apa sih? Kita tuh ingin orang itu menilai kita seperti apa, ya, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir tentang manajemen aktivitas, ya. Teman-teman untuk menjaga kesehatan jiwa, ya silakan teman-teman juga rapi dalam memanage aktivitas, ya. Yang jelas temukan minat, bakat, potensi teman-teman, ya melalui apa? Melalui kalau menemukan minat, bakat, potensi itu akan ketemu kalau teman-teman melakukan aktivitas 3B saya tulis di situ ya, beragam, berulang-ulang, bertemu banyak orang. Itu bahasannya beda lagi. Karena kita kalau ngobrolin tentang talent mapping, orang-orang yang fokus kepada pencarian minat dia apa gitu kan, bakat dia apa, potensi apa, adalah orang-orang yang dia pasti merancang aktivitas 3B ya, beragam, berulang-ulang, bertemu banyak orang ya. Lalu tetapkan misi hidup. Teman-teman yang kesehatan mentalnya kesehatan mental terganggu, bisa jadi dia tidak pun memiliki misi hidup. Misi hidup itu semacam kompas lah ya. Kompas ya, kalau di dalam pesawat itu kan ada kompas. Sehingga ketika pesawatnya itu keluar alur, maka akan ada alarm. Ya. Tetapkan misi hidup sehingga ketika misi hidup ini kita miliki, maka kita bisa juga bisa menyusun prioritas ya, berdasarkan peran. Prioritas ini kalau kita belajar Seven Habits, kita belajar talent mapping, gitu. Kita belajar gini loh. Tahu kan kuadran aktivitas ya? Ada aktivitas yang urgent tapi tidak aktivitas di salah satu kuadran namanya kuadran 2, di mana aktivitas yang penting tapi tidak mendesak. Karena kalau sesuatu yang penting tapi mendesak, itu nanti teman-teman kalau itu dilakukan berulang-ulang itu akan stres. Contoh, bikin tugas kalau besoknya dikumpulkan, belajar kalau besok ujian, ya apalagi mengadakan bikin proposal kalau seminggu lagi itu harus dikumpulkan, itu luar biasa. Bisa selesai, tapi ketika hidup kalian selalu berada di kuadran yang isinya adalah sesuatu yang urgent dan juga mendesak, itu nanti kalian stres. Ya, tapi yang lebih parah itu adalah kuadran 4.
kalian melakukan sesuatu yang nggak penting, yang nggak urgent, itu yang nge-gamesnya dari 24 jam, 18 jam nge-games ya. Apalagi misalkan hangout, ngeliatin instastory teman-teman gitu ya. Itu nggak masalah, anak saya juga gamers ya. Tapi kita tinggal ingatkan, oke, berapa jam kamu melakukan itu. Nah, ini kesimpulan kita terakhir, kita memahami apa yang benar-benar berharga, ya. Kenikmatan dan penderitaan adalah satu paket, ya. Kadang-kadang kita mengejar sesuatu yang nikmat itu nggak mungkin tidak melalui penderitaan, itu nggak mungkin, ya. Para atlet bisa menang karena dia melakukan penderitaan. Penderitaan maksudnya capek berolahraga, gitu kan. Orang-orang yang IP-nya mungkin baik ya, itu karena mereka menerima penderitaan, nggak pergi ke kafe, belajar, nggak tidur, segala macam. Lalu hindari menyandarkan kebahagiaan pada kekayaan, kesehatan, dan ketenaran. Ya, artinya gini, jangan sampai ini menjadikan tujuan. Ya, karena apa? Masa kita bisa bahagia hanya kalau kita kaya. Terus gimana sama yang miskin? Emang yang miskin nggak bisa bahagia, nggak bisa ketawa. Ya, menyandarkan pada kesehatan. Kita merasa bahwa kita nih happy kalau sehat itu. Apakah yang sakit juga tidak bisa bahagia gitu kan? Atau misalkan ketenaran. Ada orang yang menganggap bahwa ketenaran itu ada sesuatu yang harus dikejar gitu. Masalahnya adalah kalau kita fokus, kita merasa bahagia kalau kita tenar, ya maka kalau kita menjadi artis hari ini, kalau kita menjadi orang yang populer hari ini, bisa jadi reputasi kita jelek loh. Karena apa? Yang namanya sekarang persepsi itu kan luar biasa ya. Ini nanti di pertanyaan aja ya. Terakhir, apa makna penderitaan? Ini silakan dibaca. Ya, sekian itu saja dari saya. Wah, teman-teman semuanya, materinya luar biasa ya Bu ya, sangat sangat dekat kepada kita. Ternyata hal-hal kecil seperti emosi, cara kita berpikir terhadap sesuatu peristiwa itu sangat mempengaruhi mental kita juga ya Bu ya. Oh iya, benar. Sangat mempengaruhi ya. Oke, mungkin sekarang udah mulai sesi tanya jawab nih. Tadi saya juga udah scroll, ada beberapa pertanyaan nih yang menarik. Nih, ada dari Ataya Maharani Putri. Ibu mau tanya cara handle mood saat PMS gimana ya? Makasih tuh, Bu. Mungkin bisa PMS. PMS. Ya. Cara menghandle emosi. Iya. Jadi gini, ketika kita muncul emosi, yang pertama adalah kita menerima. Ya nggak sih? Karena kita nggak bisa mendinai, misalkan ya. Misalkan ibu kita terkena penyakit yang berat gitu. Ya, emosi yang wajar selayaknya manusia itu adalah kita merasa sedih, kita menangis. Itu it's okay banget. Yang jelas adalah setelah itu emosi apa yang akan kita yang akan selanjutnya kita lanjutkan. Jadi kalau ibaratnya nih, ibarat pikiran itu emosi itu kuda, maka kita harus menjadi penunggangnya. Ya. Jadi kita harus kita mengendalikan emosi. Emosinya adalah kuda, maaf ya. Nah, pada saat PMS diterima saja bahwa memang terjadi perubahan-perubahan hormon pada saat kita head. Itu ya diterima. Aduh, ini kayaknya apalagi saya di rumah ya. Padahal saya belum jadwal tuh. Kalau saya agak keras suaranya terus anak saya komplain, "Mama PMS ya?" Perasaan PMS terus tuduhannya. Tapi saya sadari bahwa oh ya, ternyata ada hormon seperti itu. Nah, setelah itu baru tadi kita kendalikan kita kendalikan dengan memang kalau PMS kenapa? Ini kan sebenarnya kita bersyukur, pikiran kita kendalikan. Alhamdulillah saya mendapatkan jadwal, ini ada cowoknya nggak apa-apa kan? Jadwal menstruasi gitu ya. Artinya kan saya sehat. Ya setelah kita bilang ya udah alhamdulillah saya sehat. Hari pertama biasanya emang nggak enak, ya udah saya memutuskan untuk apa gitu kan. Lalu kita bisa jadi mencari. Ketika saya head, biasanya saya udah punya pikiran, saya punya kopi herba, itu biasanya membuat, saya sadar kalau saya minum itu oke banget
sambil saya sibukkan dengan tanaman gitu kan. Nah, pikiran itu yang perlu kita cari, Mbak. Ya, kalau PMS emang begitu. Tapi alhamdulillah ya tidak perlu berlarut-larut dan akhirnya kita gini, terima dong, gue nih lagi PMS ya enggak juga lah. Ya bahkan itu nggak bisa jadi excuse ya. Nah, ada hal kalau ada masalah tuh kita kadang-kadang suka BEJ, blaming. Ya menyalahkan, gue kan ini gara-gara gue head nih, jadi gue marah-marah gitu ya. Ada juga namanya excusing, mencari alasan. Ya pendidikan saya kan cuman SMA, wajar dong kalau saya nggak sesukses dia misalkan gitu ya. Satu lagi apa ya, justifying, mencari kebenaran. Nah, kadang-kadang ketika kita tidak puas dengan pekerjaan kita, ini yang kita cari-cari. Padahal tadi kan ini tidak bisa kita kendalikan seperti itu. Itu. Wah, itu untuk Kak Ataya Maharani Putri, semoga menjawab ya itu untuk pertanyaannya. Terus ini ada juga nih dari Desalsa Rahma Fitria. Halo Ibu, selamat sore. Aku Desalsa, Wakil Ketua 1 sekaligus roommate-nya Rania nih. Izin bertanya. Jadi aku tuh suka banget sedih-sedih dengan hal-hal kecil. Bisa dibilang sedikit baperan, bahkan sampai nangis. Nah, wajar nggak sih kalau kita ngeluapin emosi kita dengan nangis, atau kita harus nahan diri? Kalau kayak gini, kira-kira masuk ke kesehatan mental nggak ya, Bu? Makasih, Bu. Nah, silakan Bu, dijawab. Setelah nangis, menemukan solusi nggak? Nah, Mbak Desal mungkin bisa. Mbak Desal. Desalnya mana? Tidur ya? Apa-apa, lanjut saja Bu. Tidak apa-apa. Okay. Jadi respon orang dalam mengekspresikan emosi itu kan berbeda-beda ya. Asal pertama dia tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, itu is okay ya. Namun setelah dia menangis, selanjutnya dia perlu melakukan apa? Itu yang perlu difikirkan ya. Kalau masalah kecil-kecil sebenarnya dia sudah tahu tuh, itu kan masalahnya kecil. Nah, latihan mengotak-atik pikiran, kemampuan mengotak-atik pikiran itu butuh latihan. Maka Mbak Desal bisa mulai hari ini melatih bagaimana mempunyai self-talk ya, atau pikiran yang lebih memberdayakan sehingga itu mempengaruhi emosi. Nangis juga sebenarnya nggak apa-apa, asal misalkan kok dia ngomongnya kayak gitu, tapi setelah itu oke. Tadi yang namanya reframing, segera reframing. Oh ya, mungkin dia memang tidak tahu, kalau memang saya tersinggung, oh ya sudah, tinggal keputusannya saya menyampaikan ke dia nggak ya kalau omongannya dia itu menyinggung saya. Tapi penting nggak sih, gitu kan? Seperti itu. Ya, kadang-kadang mungkin ada dari kita yang gue udah nggak mau berteman lagi sama dia gitu kan, gara-gara dia ngomong A gitu kan. Padahal bertemannya udah 10 tahun. Ya ngomong nyakitin baru satu kali, nyakitin banget gitu. Nah itu kan juga bisa menjadi pertimbangan. Memang selama ini dia udah berapa kali sih nyakitin? Kalian berteman berapa lama? Misalkan gitu ya, udah 10 tahun. Lalu dengan kesalahan dia yang ini, yang benar-benar menyakitkan, apakah menurut kamu pantas kamu memutuskan persahabatan itu? Nah itu melatih pikiran, itu self-talk. Melatih pikiran, bisa jadi itu berminggu-minggu gitu ya. Tapi yang jelas kan kita harus memutus mata rantai pikiran-pikiran negatif itu kan jadi sampah. Ya, kita ibarat kalau ada cerita seorang biksu itu, ada 2 orang biksu, senior dan junior, suatu hari lagi mendaki bukit ya, dia akan pergi ke tempat tertentu, tiba-tiba ketemu wanita yang jatuh dan saat itu harus digendong, ya minta tolong. Nah, si yang biksu senior itu langsung ngangkat dan menggendong. Sementara biksu juniornya bingung gitu. Kok kan biksu itu tidak boleh menyentuh wanita kan? Maaf ya, kok di sini mungkin ada yang yang saya dapatkan ceritanya seperti itu gitu. Nah, begitu sudah sampai pada selama sejam sudah ditaruh wanita tersebut, lalu biksu itu jalan lagi, yang senior sama junior, lalu juniornya ngomong, saya mau tanya kenapa sih kamu gendong wanita yang tadi gitu kan. Biksu seniornya bingung, wanita yang mana lah? Wanita yang mana ya? Itu yang tadi. Oh, dia bilang. Biksu seniornya bilang gini, ya kamu, saya sudah menurunkan wanita tadi 1 jam yang lalu loh, tapi ternyata
wanita tersebut masih ada dalam pikiran kamu 1 jam ini gitu. Itu yang kurang lebih sebenarnya agak rugi dan menghabiskan energi ya kalau kita membawa-bawa sesuatu yang memang membuat pikiran kita tidak berdaya, emosi kita tidak berdaya gitu. Karena dari emosi yang negatif, bukan emosi negatif ya, emosi yang ya tadi, emosi itu mempengaruhi perilaku, mempengaruhi fisik kita juga gitu. Oke. Oke, untuk Mbak Desel semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Jadi kita harus sering-sering latihan positive thinking ya, Bu ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jangan asal-asal marah, jangan asal-asal langsung, kok lu gitu sih? Kita harus mikir 2 kali. Nah, dan reframing namanya ya. Ganti frame lah. Gitu, yang lebih memberdayakan. Karena bagaimanapun kan kita mesti menjaga suasana hati kita kan. Betul sekali, Bu. Oke, ada lagi nggak? Ini kayaknya Mas Rama mau nanya langsung nih, tadi nanya. Boleh ngomong langsung nggak, Kak? Boleh, silakan Mas Rama kalau ingin bertanya langsung ke Bu Nasiti. Silakan, Rama. Oke. Assalamualaikum, saya Rama. Mau bertanya, kan akhir-akhir ini kayak lagi di pandemi terutama, banyak banget orang-orang yang suka ngomong untuk think positif, untuk tetap positif lah dalam keadaan seperti ini. Nah, sementara kan posisi ini memang sesuatu yang sebenarnya bukan positif ya, memiliki pandemi kayak gini tuh. Nah, itu bukannya bahaya ya kalau misalkan situasi itu tidak positif, tapi kita berpikir positif, itu kan menjadi sense of false hope untuk orang tersebut. Dan kalau misalkan emang udah terlalu think positif terus dan sampai melupakan sisi negatifnya kasarnya, bukannya itu bisa tergolong ke masuk delusional state untuk orang tersebut. Itu bukannya bahaya. Mungkin boleh bantu dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rama ya. Ya, Mas Rama, berpikir positif itu sebenarnya justru untuk gini. Ini masa pandemik gitu ya, masa pandemik. Nah, berpikir positifnya adalah bagaimana saya bisa mencari jalan keluar supaya ekonomi keluarga, misalkan saya kasih contoh ya, supaya saya bisa kuliah karena bapak saya misalkan diberhentikan atau di PHK gitu kan. Berpikir positif dalam arti bahwa ini ada jalan keluarnya nih, lalu kita tidak merasa deadlock. Kalau kita memikirkan ya ini kejadian ya, banyak yang mahasiswa dan juga orang-orang yang putus sekolah, termasuk karena saya punya sekolah itu ada beberapa yang sudah tidak bisa membayar uang sekolah lagi ya, dan yang mereka lakukan, yang mereka pikirkan itu adalah saya nggak bisa sekolah lagi, saya nggak akan jadi orang sukses, lalu membayangkan hal-hal negatif. Jadi yang muncul di pikirannya itu adalah pikiran-pikiran yang deadlock, yang sesuatu yang tidak memberdayakan, Mas. Nah, kalau sudah seperti itu, maka itu akan mempengaruhi emosi kita yang merasa putus asa, merasa tidak ada harapan, merasa kecewa, ya kan? Karena kalau kita lihat di sini, masalah dalam hidup itu seharusnya ya membuat kita bertumbuh selama kita berupaya belajar menemukan solusinya. Gitu. Ya, sehingga seharusnya kita sebagai individu ya, ketika meningkatnya masalah itu harus diiringi dengan meningkatkan kapasitas diri. Saya sebagai orang tua, nanti Anda menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak, kenapa harus terus meningkatkan kapasitas diri? Karena masalah saya punya anak dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, itu masalahnya berbeda. Dan saya harus memiliki pertumbuhan dari sisi kapasitas ilmu gitu ya. Bahwa karena apa yang ada di hadapan saya itu, masalah yang hari ini terhadap anak saya misalkan, masalah terhadap saat dia SD dengan dia kuliah itu berbeda. Nah, maka balik lagi tadi, ketika ada pandemi, saya juga termasuk sekolah yang terdampak karena sekolah saya ada sekolah duafa, ada sekolah komersil gitu ya. Ternyata sekarang sekolah komersil tidak bisa membiayai sekolah duafa. Ya, saya sampai istighfar terus gitu ya. Tadi kan ada antara peristiwa juga ada respon ya. Di situ saya benar-benar harus meluangkan jeda waktu untuk berpikir apa yang bisa saya lakukan. Gitu, Mas. Karena kalau pikiran yang muncul adalah sesuatu yang mengerikan,
emosi saya akan berpengaruh pada emosi, pengaruh pada psikis saya, lalu tindakan yang akan dikeluarkan oleh saya pun akan bukan menjadi sesuatu yang oke, yang negatif, yang positif gitu. Ya, contoh konkretnya pada masa pandemik ini ada dua perilaku manusia ya pada saat pandemik ya. Karena saya seorang ibu rumah tangga, ya saya melihatnya dua. Yang pertama saya melihat kelompok ibu-ibu yang akhirnya terus terpuruk ya karena berpikir bahwa suami saya gajinya dipotong. Gimana anak saya bisa sekolah lagi? Gimana begini terus menerus dan akhirnya mohon maaf sekarang teman-teman saya psikolog, konselor itu penuh jadwalnya walaupun lewat online ya. Akhirnya yang terjadi apa perilakunya? Secara fisik dia sakit, dia tidak happy. Ketika melihat anaknya menangis, dia menjadi makin marah. Ya, dia merasa suaminya juga tidak membantu. Ya, padahal harusnya suaminya harus begini-gini. Jadi dipikirkan macam-macam. Maka perilaku yang terjadi adalah kekerasan pada anak. Perilaku yang terjadi adalah, mohon maaf banget, menyakiti anaknya, bahkan sampai ada yang mencekik seperti itu. Ya, sementara ada sisi kelompok ibu-ibu rumah tangga yang selama ini beberapa saya kenal ya. Only ibu rumah tangga ya, tapi ternyata hari ini ada yang bikin buka usaha kue, ada yang lucu, ada ibu-ibu yang akhirnya bikin belajar fotografi dan ternyata akhirnya dia bikin usaha dari situ. Ada ibu-ibu yang macam-macam lah. Jadi ada dua kelompok yang pada saat pandemik ini yang muncul ya antara yang memang satu kondisi peristiwa pandemik ini kan sebenarnya netral ya, pandemik kita semua mengalami di seluruh dunia ya. Namun ketika kita karena saya seorang muslim ya, saya memaknai apa yang terjadi ini adalah sebuah takdir Allah. Tidak ada takdir yang kejam ya, beda sama Mbak Desi Ratnasari ya. Jadi takdir ini adalah skenario terbaik yang Allah berikan. Dan ketika saya ada masalah seperti ini, maka saya perlu mencari peluang apa yang bisa saya temukan ya supaya bisa menolong saya untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Kayaknya di sini ada seperti itu Mas. Kalau kita lihat nih ya, indifference maksudnya jangan sampai kita melakukan ini bahagia tapi tanpa nanti. Kalau nggak ada pandemik nih nanti saya pasti happy ya. Kalau saya udah punya rumah tipe 21, terus kayaknya saya akan happy deh kalau punya rumah tipe 36. Akhirnya bisa beli tipe 36, akhirnya dia berpikir lagi. Kayaknya saya akan happy deh kalau misalkan rumah saya tipe 70. Itu aja terus. Ya itu namanya itu namanya menyandarkan kebahagiaan hanya pada hal-hal yang tadi tidak bisa kita kendalikan, ya kan? Gini, kekayaan itu bisa kita kejar, tetapi kita tidak pernah tahu kalau besok tiba-tiba ada KPK ya, dimiskinkan di dunia oleh KPK gitu, kita kan tidak pernah tahu. Ya. Kesehatan itu mesti dikejar, tapi ternyata tiba-tiba Allah mentakdirkan usia kita hanya sampai besok, ya bagaimana lagi gitu. Jadi jangan sampai kita juga menghindar dari hedonic treadmill ya, hal-hal yang sepertinya kita sudah capek-capek mencari ketenaran, mencari kebahagiaan segala macam, tapi ternyata kita hanya ada di situ karena terkait dengan pikiran yang muncul itu. Ini tadi yang benar-benar berharga ya, memahami apa yang benar-benar berharga dalam hidup kita. Ketika dalam masa pandemik, Mas Raffi, kita masih bisa bahagia kok, kita masih bisa hidup karena pandemik ini kan yang menurunkan juga Allah ya, seperti itu. Wah, luar biasa banget nih jawabannya Bunda Siti. Semoga menjawab ya Rama ya. Oke, makasih. Ya, sama. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, banyak banget nih. Mungkin kita batasin sampai 6 aja ya, 6 terakhir ini. Oke, selamat sore Ibu, aku Ocha, mau tanya Bu. Manusia kan merasakan berbagai macam jenis emosi, baik positif maupun negatif. Kalau kita lagi merasakan hal-hal yang negatif nih,
haruskah kita embrace it atau menerima, hanya menerima seperti itu, atau gimana ya Bu enaknya itu, katanya gitu Bu. Oke, jadi pada saat gini, emosi Allah itu, Tuhan itu menurunkan kita emosi marah, emosi sedih, sama emosi takut. Itu ada gunanya, ya. Jadi emosi marah itu ketika kita tidak punya emosi marah, ya maka bisa jadi ketika ada ketidakadilan, maka kita akan ya biasa aja gitu. Ketika ada misalkan ada negara yang masyarakatnya, negara itu dijajah atau segala macam, bisa jadi kita diam aja dan justru kita tidak bisa menegakkan keadilan. Ya, lalu emosi sedih. Pada saat kita tidak punya emosi sedih, ya maka ketika ada orang yang membutuhkan, ada orang misalkan ada tetangga kita belum sudah seharian tidak makan karena nggak punya uang segala macam, kita biasa saja. Ya itu berarti kita tidak bisa melakukan kebaikan. Ya, ada emosi takut. Ya, itu berarti kita memang ada hal yang perlu kita survive. Jadi emosi itu sekali lagi saya sampaikan, ketika keluar itu justru kita sadari, oh saya sedih karena ini. Karena apanya itu kita perlu paham. Saya itu misalkan saya sedih, saya akan merasa sedih, saya sadar nih, saya merasa sedih ketika saya melihat ada bapak-bapak tua yang menggendong dagangannya, lalu kehujanan, gitu kan. Hal seperti itu memang selalu membuat saya sedih. Ya, maka saya bersama teman-teman saya itu membuat perkumpulan ya yang untuk bikin nasi Jumat gitu. Hal itu diperlukan, emosi sedih itu diperlukan agar apa? Agar ya kita sebenarnya bisa membantu mencari solusi. Tindakan apa sih yang perlu kita lakukan seperti itu. Kurang lebih seperti jadi kalau kita bilang kita patah hati, aku lagi sedih, kenapa gue patah hati, gue kemarin ngeliat cowok gue, ya ampun, jalan sama suami gue, Bo, gitu. Ya iyalah, patah hati, misalkan gitu ya. Ya, tapi setelah itu so what gitu loh. Mau nggak makan 3 hari, terus udah gitu mau meraung-raung, mau merusak diri sendiri, ya ngapain? Kan ya justru tadi ketika kita mendapatkan masalah, seharusnya disitulah kita menunjukkan kebajikan dan karakter diri kita. Ya, jadi karakter diri kita itu kelihatan pada saat kita punya masalah. Gitu. Oke, luar biasa. Nih tadi barusan dapat informasi dari pihak POSDM, katanya waktunya mungkin agak harus dipersingkat ya, jadi mungkin kita bisa ngambil satu pertanyaan lagi. Nih ada pertanyaan menarik nih dari Frida Zerlina. Mau bertanya Bu, misalkan kita punya kebebasan dalam membuat pilihan dan nggak ada tekanan apapun, tapi masih sering pelin-pelan dalam memilih atau membuat keputusan. Kira-kira solusinya apa ya Bu agar yakin dengan pilihan sendiri? Wah ini pertanyaannya bagus banget ini. Pelin-pelan itu sebenarnya label ya. Label yang kita suka kita berikan kepada diri kita. Gue ini orangnya pelin-pelan. Nah, itu kan pikiran yang muncul adalah kata-kata pelin-pelan. Gue ini lambat, gue ini gimana gitu ya. Jadi itu ngaruh ke emosi. Nah, sekarang kita otak-atik lagi. Sebenarnya pada saat kita ingin mengambil pilihan, saya tuh butuh waktu untuk berpikir itu 3 hari loh, gitu. Ya, itu kan nggak lama ya. Tapi orang lain cepat 1 hari. Ya, kamu dan orang lain berbeda. Kalau kita belajar talent mapping, ada yang namanya sifat produktif. Orang yang punya talent deliberatif itu artinya dia berhati-hati, dia mengukur ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka dia perlu mengukur ini jelas atau tidak, ini bagaimana gitu. Itu orang deliberatif. Apalagi kalau dia analytical, dia akan menganalisa. Ini kalau gue melakukan pilihan ini gimana gitu ya. Gitu. Jadi itunya dibangun self talk yang positif. Oh, saya perlu, kalau saya mau ambil keputusan, ternyata saya perlu data-data. Nah, pada saat saya mencari data-data, itu yang memerlukan proses lah ya. Beda lagi ada orang yang activator. Tantenya activator, jadi ibu ini activator. Saya, yang penting saya jalan dulu gitu. Yang penting jalan dulu. Kalau nanti ketemu sesuatu, ya sudah nanti saya akan pikir lagi, saya akan cari ini lagi gitu. Seperti itu. Kalau kita belajar tentang talent mapping. Jadi nggak masalah, bukan
mungkin kita perbaiki kata-katanya, bukan pelin-pelan, tapi saya memang perlu waktu. Kalau misalkan masalah tadi apa tanggung jawab ya, supaya kita bisa bertanggung jawab ya. Lupa pertanyaan terakhirnya apa, Mbak Mutiara? Pertanyaan terakhirnya itu sebentar ya, mana tadi? Kira-kira solusinya apa biar yakin dengan pilihan sendiri? Oh, solusinya apa biar yakin? Ya itu memang belajar. Karena keluar dari zona nyaman itu perlu latihan. Ini bisa juga gini, melepaskan kemelekatan. Kadang-kadang kita itu apa namanya ya, perlu melepaskan kelekatan terhadap apa benda, terhadap orang gitu ya. Jadi kita perlu sadar bahwa apa yang kita miliki hari ini bisa jadi besok itu bukan milik kita lagi. Ya, ini kaitannya juga dengan pemahaman kita terhadap agama kita ya. Saya yakin kitab-kitab suci teman-teman ya, di sini mungkin ada teman-teman yang Nasrani, ada yang Islam. Gitu. Kalau kita kembali ke kitab suci, yaitu aturannya sudah ada tuh. Bahwa ketika kita punya sesuatu, kita punya harta, kita punya benda yang kita sayangi, itu termasuk kenangan. Ya, ada orang yang kayaknya megang kenangan tuh kuat banget ya. Jadi ketika sempat terpicu gitu. Kalau cium bau parfum tertentu langsung nangis, inget mantan gitu ya. Dengar ini kok suara ngebas, terus mantan gue, ya ampun, nangis seminggu gitu ya. Yang udah lepas, sudah lah, misalkan itu hilang. Ada loh orang yang sampai frustasi, sampai nggak mau makan. Ya kalau sudah hilang, ya sudah. Mikir aja maju. Gitu. Dan ini perlu latihan. Ya, seperti itu. Juga, oh ya, itu aja. Waktunya udah bisa. Wah, terima kasih nih. Semoga menjawab ya untuk Mbak Frida Zerlina. Jadi kita sebagai manusia harus sering-sering berlatih untuk reframing ya Bu, untuk selalu berpikir positif dari walaupun kita ditimpa peristiwa yang negatif. Gitu. Ini berpikir yang lebih memberdayakan, Mbak. Iya, yang lebih memberdayakan. Itu kata kuncinya ya teman-teman yang perlu diingat untuk post-talk hari ini. Okay. Jadi teman-teman, terima kasih nih untuk Ibu Hikmatiani udah atas pemaparan materinya. Jadi waktu sudah menunjukkan bahwa kita sudah hampir di penghujung acara nih teman-teman. Pertanyaannya kan masih banyak. Boleh dikirim ke saya aja atau ada yang mau hubungi saya? Oh iya Bu, boleh. Ya. Nanti saya sudah nge-screenshot pertanyaan, nanti akan saya kirim. Oke. Jadi sekarang udah masuk ke sesi foto bersama nih untuk menyalakan videonya nih dan memberikan senyum terbaiknya. Karena kan ini bakal di-post di Instagram kita ya. Jadi kalau bisa yang kakak-kakak cantiknya lakinya mungkin bisa on cam juga atau apa. Oke, silakan. Oke, aku yang ngitung ya. Oke nih, ada Aulia Azahra Eldio, boleh menyalakan videonya. Mazaya Ocha, boleh menyalakan videonya. Iqbal Kurniawan, nyalakan videonya. Siapa lagi nih? Kita sebut satu-satu ya. Di absen sama MC. Iya, di absen nih, biar semuanya muncul gitu, Bu. Biar kelihatan gitu. Siapa sih di balik ini tuh muka-muka ganteng dan cantiknya. Iqbal nih kayaknya bermasalah nih kameranya kayaknya. Ayo teman-teman semuanya, teman-teman PPI, Cut Gina belum menyalakan kameranya nih, anak PPI nih, ayo. Muhammad Yusuf, ada Nashwa, ada Lalitia, Faki, ada Darin Anissa. Ada Aisyah juga, Kalisa, Muhammad Yusuf. Siapa lagi nih Kak yang belum? Wah, banyak nih kayaknya Nursal yang belum. Pada malu-malu nih kayaknya Bu ya, mungkin hari Minggu kan ya. Pada santai, belum make up-an gitu kan, pada takut tuh dipanggil nih. Gimana nih? Pasti pada takut tuh. Oke, silakan Nursal boleh screenshot, nanti saya yang ngitung deh dari hitungan ketiga. Tapi ini belum semua nih Kak, masih banyak banget yang belum nih. Ada. Oke, silakan. Putih. Wildan dari poster. Wildan, Ataya. Kayaknya kita tungguin semua dulu Kak biar merata. Soalnya masih banyak yang belum nih. Boleh. Layer 1 ini sudah lengkap kecuali Mbak Lalitia. Iya. Oke, layar 1 dulu deh ya. Oke, layar aku 1 mulai ya. Screenshot ya. Aku hitung dari
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita pindah ke layar 2. Layar 2 yang belum nih ada Putih, Naswa, Lalitya, Alisha, Aisyah Mutia, Asti Kusumo, Putri Ramski, Fakih Hanif, Aan juga belum, Aan, Tejo, Wildan nih, Wildan mana nih Wildan? Kairunisa Utami, Sarah Gerviana sama Putri Primastika. Belum nih. Ini baru separuh nih yang ngidupin kamera di slide kedua. Gimana mau di foto nih kira-kira? Oke, gak apa-apa, mungkin bisa di-proceed aja karena ada kebatas waktu juga ya kita ya, gak apa-apa. Oke. 1, 2, 3. Ayo senyum. Oke, lagi 1. Yang slide ketiga langsung aja kali ya? Iya, silakan. Ataya, ayo Ataya. Kok dimatiin? Ataya di slide ketiga soalnya. 1, 2, 3. Oke, udah. Udah semua nih, Kak? Oke, udah semua ya? Udah. Mbak Mutiara, boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Boleh, silakan Ibu. Terkait ketika nanti kalau teman-teman mau tahu tentang dirinya, karena kan itu penting ya, itu sebagai praktisi talent mapping bisa menghubungi saya, atau kalau mau belajar tentang self-coaching, itu kami akan ada conference NLP di tanggal 15 November. Bisa menghubungi saya, nanti saya kirim flyernya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu. Tuh, kebetulan aku juga ngambil HRD nih Bu. Aku sebenarnya agak tertarik untuk belajar NLP karena salah satu teman saya ada yang bidang NLP. Jadi dia emang professional coach juga. Jadi lumayan menarik sih, lumayan menarik. Terima kasih ya flyernya ya. Oke. Ya Bu, boleh. Siap. Oke, ini teman-teman semuanya, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah, acara webinar perdana Posttalk hari ini bisa dibilang berjalan dengan lancar ya, walaupun tadi ada kesalahan teknis sedikit aja. Terima kasih juga untuk Ibu Nasiti yang sudah meluangkan waktu dan hari minggunya nih untuk memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi dan mengikuti acaranya dengan sangat baik dan teratur. Oke, silakan Nursal. Ingetin Kak buat feedback surveinya kalau belum gitu. Takut. Soalnya untuk e-sertifikat kita ngasihnya dari feedback survei. Berdasarkan apa yang tadi Mas Nursal bilang nih, teman-teman semuanya jangan lupa untuk isi form feedbacknya ya, karena informasinya akan digunakan untuk penulisan sertifikat seperti itu. Oke, untuk informasi mengenai webinar Posttalk yang selanjutnya, teman-teman semua bisa nih kepoin dan follow Instagram PPI University Putra Malaysia di PPI_UPM. Jadi kalau bisa di-follow untuk tahu nih informasi dan event-event kece kita selanjutnya nih apalagi nih. Jadi saya Mutiara Putri Pribadi selaku moderator acara hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nasiti. Terima kasih Kak Muti. Sama-sama. Terima kasih Kak Muti.